Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. Indonesia SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, bersama. hebat semua. Kembali lagi di Siniar Salam Semansaso, informasi, inspirasi, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Di episode kali ini kita kedatangan guru yang menekuni salah satu bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Soko. Halo Pak Mufid. Halo sayangku, alhamdulillah. Wah, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Harusnya saya yang tanya kabar ya. Wadah apa? Lebih dulu lebih baik. Oh, gitu nggih. Oke, Pak. Gini, ini langsung saja ke pertanyaan Bapak-bapak. Bagaimana sih tentang profil Bapak bisa menjadi guru di SMA Negeri 1 Soko ini? Ya dulu tuh awalnya saya kenal sama Pri Pak Priyadi, guru SMA 1 Parengan. Hmm. Dulu kan pernah jadi teman di guru Sunan Bonang gitu. Pak Pri di aliyahnya, saya juga di aliyah. Kemudian tanya pada saya, siap saya insya Allah. Kemudian Pak Kastijan pun juga teman dulu di Sunan Bonang. Akhirnya berdirilah SMA Soko di tempatnya di SMP. Ya. Iya betul. Kemudian saya juga ditemui oleh Pak Pri yang sudah almarhum itu. Pak Pri dulu kan dari guru MI Sunan Bonang. Dulu saya masuk itu masih memegang bahasa Arab, bukan pendidikan agama Islam. Akhirnya ke belakang diganti mapelnya pendidikan agama Islam. Gitu Mas. Nah, terus perjalanannya Bapak gimana, Pak? Maksudnya SD di mana gitu? Ya, saya sekolahnya dari lembaga milik sendiri, milik ayah, mulai dari RA, MI, MTS. Kemudian saya lari di pondok 10 tahun. Ya, langsung kembali ke Sunan Bonang. Ikut persamaan, kan belum punya ijazah formal. Itu. Terus di situ saya lulus mannya, langsung ketua yayasan mendirikan perguruan tinggi Sunan Giri cabang dari Bojonegoro. Waktu itu teman saya 65, dari Senori 70. 4 tahun persis di wisuda. Setelah wisuda jarak 1 tahun ada program guru sertifikasi. Saya tercover dari Alia Sunan Bonang itu tahun 2008-2009. Katanya Pak Kastijan, Pak, ndak usah dimasuki Sunan Bonang. Ini kan SMA kan baru berdiri. Kan dia punya program supaya punya unggul. Keunggulannya apa? Walaupun namanya SMA negeri, beliau itu senang anak-anak yang muslim itu sholatnya bagus. Langsung berdirilah sholat jamaah duha, sholat jamaah duha siang, kemudian sorenya anak-anak sebelum pulang itu jamaah asar. Itu getolnya seperti itu. Sehingga saya dulu diberikan motivasi, jenengan kuliah saja ndak apa-apa. Nanti insya Allah jenengan punya lembaga. Kalau punya lembaga latar belakangnya harus punya S1, S2 dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih. Gini. Nah, terus perjalanannya itu yang paling berkesan buat Bapak itu apa, Pak? Yang paling berkesan dalam perjalanan menjadi guru ini? Ya itu kan saya kesan jadi guru itu senang karena apa? Orang yang jadi guru, penuntut ilmu dan seorang pengajar itu ada kata-kata Habibullah yang artinya akan menjadi kekasih Allah. Syaratnya ikhlas. Syaratnya ikhlas. Dengan mengajar ikhlas itu nanti siswa-siswinya akan terarah sendiri. Dunia akhirat akan terbawa dengan keikhlasannya itu. Jadi kalau guru-guru dulu itu ikhlas semuanya. Saya dulu masuk di Sunan Bonang. Itu 1 bulan digaji 7.500. 1 bulan? Iya. Bayangkan. Sangge ikhlasan sama Pak Kastijan. Jujur saja, tanya Pak Kastijan, alhamdulillah ada program
Semaan Takhtimul Quran itu Pak Kastijan dikasih motivasi sama Ketua Yayasan Mbah Haji Fathur Rahman. Sampai kalau ingin PNS Pak, biar diberikan keberkahan, ikut semaan Al-Quran. Alhamdulillah malam ikut semaan Al-Quran, siang ada pendaftaran pas Senin. Alhamdulillah masuk gelundeng, barokahnya Al-Quran dan barokahnya jadi guru agama gitu. Gini. Nah terus jenengan dulu nggak ada termotivasi gitu buat jadi guru mata pelajaran lain gitu. Ya dulu kalau di istilah ya guru mapel Al-Quran hadis saya. Nggak ada keinginan bahasa Inggris atau yang lain nggak ada Pak? Ya kalau ada orang belajar itu senang, bukannya membenci. Ya ikut mendengarkan, sedikit banyak itu saya masukkan nota. Bagaimana bahasa Inggrisnya seorang guru itu kan saya dengar teacher kan begitu. Ya. Kalau murid student, irungmu kok bangir, you long no, saya gitu kan begitu. Akhirnya kan bertambah bahasa itu. Ya. Nah terus jenengan kan ini sudah lama di pendidikan. Iya. Bagaimana sih perbedaan agama sekarang dengan anak-anak zaman dulu gitu? Ya jauh berbeda. Karena mendidik anak yang berkarakter itu sulit, tidak cukup siangnya kita didik, malam pun juga kita doakan. Semoga siswa siswi itu diberikan ilmu yang manfaat dan berkah, terutama di bidang karakter. Ilmunya banyak tapi kalau karakternya nggak ada ya nggak ada nilainya. Dan akhlak itulah yang akan menuntun kita menjadi orang yang besar dan mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia karena akhlaknya. Ilmunya banyak tapi kalau ndak punya akhlak ndak ada harganya. Itu makanya kejujuran, akhlak itu nilainya sangatlah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan mengangkat derajat itu pertama punya iman. Iman itu didasari dengan karakter. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Manusia yang punya iman, punya ilmu yang bermanfaat. Iman itu di dalam ada akhlak. Harus mengutamakan akhlak. Kan begitu. Dengan mengutamakan akhlak, ilmu itu didoakan oleh seorang guru. Akhirnya tidak usah belajar, tapi sudah dikasih oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Ibnu Hajar, itu namanya surat Al-Fatihah, sampai 7 tahun gak hafal-hafal. Dia pulang, setelah pulang dari menuntut ilmu, di tengah jalan, kan hujan deras, dia berteduh di bawah rumah, sambil mengamati hujan yang tetes itu menetes di batu. Batu itu kan termasuk benda keras. Tertetes dengan air itu batu bisa kerowo, apalagi hati. Kalau hati manusia akhirnya kembali di hadapan guru. Setelah di hadapan guru didoakan oleh seorang guru, dah kamu pulang lagi, sampaikan ilmumu sebisa mungkin. Alhamdulillah dibuka oleh Allah, karena Allah itu maha membuka pintu, rahmatnya dibuka bagi orang yang tekun belajar itu tadi. Makanya Allah mempunyai sifat Al-Fattah. Artinya apa? Allah itu maha pembuka pintu rahmat. Pintu rahmat yang dibuka oleh Allah yang asalnya gak tahu menjadi ilmu, karena karakter taat kepada bapak dan ibu guru. Makanya ketaatan kepada bapak ibu guru merupakan sebagai syarat seorang penuntut ilmu itu kalau ingin sukses. Makanya 6 hal yang disampaikan oleh guru kita yang mengarang kitab taklim itu, yang pertama, jadi penuntut ilmu pertama itu harus punya kecerdasan, tidak seperti saya. Cerdas, pelupa tidak akan berhasil. Pertama harus cerdas, yang kedua semangat, sabar, punya bekal, ada seorang guru pembimbing, dan masanya lama, waktunya lama. Satu contoh, PAUD berapa tahun, TK berapa tahun, SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, ditambah S1-nya berapa tahun, 4 tahun.
S2-nya 2 tahun, S3-nya. Lah itulah menuntut ilmu seperti itu kewajiban bagi kita. Dengan ilmu dan iman akhirnya derajat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya saya sampaikan. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Apa sih, ada sih pesan kesan buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko biar lebih tekun belajar agama Islam gitu? Ya, pesan saya ya, pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Al-Mustafa Al-Ghalayan dalam kitabnya Idhatun Nasiin, Subbanul Yaum Rijalul Ghad. Apa artinya? Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin mendatang. Maka bekali dengan karakter yang baik, ilmu yang luas. Kita doakan anak-anak bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, akhirnya menjadi bangsa yang hebat dan mendunia juga. Mungkin gitu itu ya ya. saya sampaikan. Keren banget ya pesan-pesan dari tadi. Ya, sepertinya cukup sekian ya untuk episode kali ini. Saya ingin minta maaf Pak apabila ada kesalahan dalam berucap. Ya, saya pun juga begitu. Tak lepas dari kesalahan. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama. Cukup pemirsa, sekian episode kali ini. Apabila ada banyak salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua.